Hari itu semua terasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kapal kargo SS Cotopaxi berlayar kembali, kali ini menuju Havana, Kuba untuk mengirimkan batu bara. Pada tanggal 25 November 1925, Cotopaxi memulai perjalanannya dari Pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Inilah perjalanan terakhir bagi Kapten Meyer dan awak kapalnya. Kapal ini melintasi kawasan segitiga Bermuda, dan saat memasuki hari kedua, Cotopaxi mengirimkan sinyal darurat karena terjebak dalam badai tropis kuat, lalu terguling. Angin bertiup sangat kencang dan kilat menyambar-nyambar. Air perlahan memenuhi palka kapal. Muncul kilatan putih benderang, dan kapal itu pun hilang tanpa jejak. Bangkainya ditemukan di Gurun Gobi, sangat jauh dari lokasi hilangnya. Ke-32 awak kapal beserta kapten semuanya hilang. Kalau yang bagian Gurun Gobi sih cuma fiksi. Dalam satu film besutan Steven Spielberg diceritakan kalau alien telah memindahkan kapal itu ke Gurun Gobi. Tapi realitanya Cotopaxi dan semua awaknya tidak pernah ditemukan. Kapal itu secara resmi dinyatakan hilang 1 bulan kemudian dan bangkainya tidak bisa ditemukan. Inilah salah satu contoh klasik dari kejadian misterius di segitiga Bermuda. Tapi kebanyakan misteri akhirnya juga terpecahkan. Pada tahun 2020, Cotopaxi ditemukan. Jadi, Michael Barnett pindah ke Florida untuk mempelajari kecelakaan kapal di lepas pantai. Satu bangkai kapal telah membuatnya sangat penasaran. Ukurannya paling besar dan penduduk setempat menyebutnya Bear Wreck. Lokasinya sekitar 64 km dari Saint Augustine, Florida Utara. Tapi belum ada yang berhasil mengidentifikasi badan kapal yang berkarat itu. Jadi Michael mulai menyelidikinya. Dia mengukur Bear Wreck dan mulai mengolah informasi yang bisa ditemukan. Dia juga meneliti ratusan surat kabar lama, membaca catatan asuransi, dan mempelajari artefak yang ditemukan di dalam bangkai kapal itu. Setelah beratus-ratus jam menggali informasi, Michael yakin itulah bangkai kapal Cotopaxi. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada rumor yang berembus kalau kapal itu telah ditemukan di lepas pantai Kuba. Penjaga pantai menemukan bangkai kapal kargo yang ukurannya hampir sama, sangat mirip dengan kapal yang lenyap pada tahun 1925 itu. Michael yakin mereka keliru. Kemudian dia membentuk tim bersama beberapa jurnalis sains dan meneruskan pencariannya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan bukti yang bisa menguatkan keyakinan Michael. Para penyelam menemukan katup kuningan bertuliskan huruf SV di atas bangkai kapal itu. Michael menyimpulkan kalau inisial ini merupakan nama perusahaan manufaktur Scott Valve. Kantor pusatnya berlokasi di Michigan, tak jauh dari tempat pembuatan Cotopaxi. Kemungkinan perusahaan itu telah memasok suku cadang Cotopaxi. Jadi, rupanya teka-teki itu sudah terjawab. Bear Wreck dan Cotopaxi adalah kapal yang sama. Tapi, Michael masih harus mencari tahu penyebab kapal itu tenggelam. Adakah hal misterius yang terjadi pada Cotopaxi di segitiga Bermuda? Kemudian, di antara tumpukan kertas usang, Michael menemukan testimoni dari tukang kayu kapal. Dia mengaku kalau tutup palka yang menutupi batu bara di kapal rusak parah sebelum kapal itu tenggelam. Saat tutup palkanya belum selesai diperbaiki, awak kapal mendapat perintah untuk berlayar ke Kuba. Dengan kondisi begini, air akan mudah masuk ke kapal. Kemungkinan air ini memenuhi palka selama badai tropis tersebut. Inilah yang sebenarnya menyebabkan Cotopaxi tenggelam. Tak ada yang misterius, cuma kesalahan manusiawi kok. Ini cuma segelintir contoh kejadian hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Sebagian insiden masih belum terpecahkan, dan sepertinya memang ada yang aneh. Salah satunya terjadi pada tahun 1948. Sebuah pesawat jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. Ia juga menghilang di kawasan lenyapnya Cotopaxi. Ke-32 orang di dalam pesawat hilang tanpa jejak.
Selama penerbangan cuacanya cerah, tapi para ahli memperkirakan saat pesawat berada pada jarak 80 km dari pesisir, angin kencang mungkin telah menerjangnya sehingga pesawat itu keluar dari jalur penerbangan. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di segitiga Bermuda. Meski begitu, nomor registrasinya tidak ditemukan, jadi tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lebih aneh justru terjadi pada tahun 1945. 5 pesawat menghilang sekaligus. Beberapa pilot peserta pelatihan sedang belajar keterampilan navigasi. Tapi saat sudah selesai, mereka tersesat lalu menghilang. Banyak orang berasumsi kalau mereka cuma kehabisan bahan bakar. Bisa saja sih, tapi kok aneh ya? Mereka kan diawasi oleh pilot berpengalaman yang punya 2.500 jam terbang. Tentu dia tak akan membiarkan para pilot pemula terbang terlalu jauh dari pangkalan mereka. Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini mereka mengalami kejadian supranatural di kawasan segitiga Bermuda itu. Tak ada yang tahu pasti sih. Inilah keanehan lain yang terjadi di sana. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan alasannya. Perjalanan waktu. Pada tahun 1970, Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros menuju pesisir Florida. Saat berada di ketinggian 3.500 meter, awan raksasa muncul di hadapannya. Awan itu terus membesar, sehingga dia harus menerobosnya. Kemudian pesawat itu dikelilingi kegelapan, dan cuma dalam hitungan detik, semuanya hitam pekat. Tiba-tiba, Bruce melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Nyalanya sangat terang hingga menyinari seluruh langit. Objek itu memang bukan kilatan petir, tapi dia juga tidak tahu pasti. Pesawat Bruce terus menerobos awan aneh itu selama hampir setengah jam. Saat itu awannya terlihat berubah bentuk. Area di sekeliling pesawat berubah jadi terowongan. Lalu terowongan itu mulai menyempit. Bruce sangat panik saat berusaha mengendalikan pesawatnya. Semua instrumen dan peralatan navigasinya jadi kacau. Perangkat elektroniknya juga mati. Lalu muncul cahaya putih di ujung terowongan. Seperti dalam film, pesawat itu lolos dari terowongan awan yang terus menyempit. Semuanya baik-baik saja, tapi Bruce sudah berada di dalam kabut putih. Dia tidak tahu lokasi pesawatnya saat itu, maka dia menghubungi stasiun pengendali darat. Saat mengetahui pesawatnya berada di ruang udara Miami, dia kaget bukan kepalang. Tidak mungkin, seharusnya Bruce menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan dan biasanya waktu tempuhnya selama 1,5 jam. Tapi saat itu, dia bisa menempuhnya cuma dalam waktu 47 menit, hampir 2 kali lebih cepat. Setelah mendarat, Bruce segera mengecek sisa bahan bakar di dalam tangki. Ternyata bahan bakarnya cuma berkurang sedikit, beda dari biasanya. Kira-kira ada nggak ya penjelasan logisnya? Menurut catatan, pada hari itu telah terlihat banyak bintik matahari di permukaannya, serta terjadi angin matahari kencang. Kondisi ini bisa mengacaukan kinerja perangkat elektronik dan peralatan di pesawat. Tapi bagaimana dengan awan misterius itu? Pesisir Florida menjadi tempat bertemunya dua arus udara kuat bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Akibatnya banyak terjadi awan badai. Tapi, banyak yang masih memperdebatkan proses perjalanan waktu Bruce sampai bisa menempuh jarak secepat kilat. Sebagian orang meyakini ada semacam energi gelap misterius. Ada juga yang menuding Bruce sebagai penipu. Ya, kita belum tahu kebenarannya. Memangnya ada kekuatan supranatural di segitiga Bermuda? Atau mungkin semua itu cuma kebetulan dan cerita yang dibuat-buat saja? Yang jelas, segitiga Bermuda menjadi tempat yang paling banyak melenyapkan pesawat dan kapal di seluruh dunia.